Kira-kira sama nggak? Apa bedanya dengan ijazah taruna-taruna yang ibaratnya dari netesnya di STIP gitu? Ya, jadi output dari RPL kita ini adalah ijazah formal sarjana terapan pelayaran. Ijazah formal sarjana terapan pelayaran, bukan informal ya, formal. Jadi sama persis dengan yang dimiliki oleh lulusan reguler. Halo teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih sore hari ini kita lagi ada di STIP Jakarta. Kita lagi ada di ini pulang kampung nih kan bang. Ya, saya senang sekali hari ini saya ada di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Saya mendengar ada sesuatu hal yang baru yang dilaksanakan di STIP Jakarta, dan ini moga-moga nanti memberikan informasi bagi teman-teman sekalian, khususnya yang backgroundnya pelayaran atau nanti yang bukan background pelayaran juga bisa. Nanti kita langsung tanya langsung sama narasumber. Di sebelah kanan saya ada Bu Vidya. Ya, Bu Vidya. Bu Vidya kalau di sini sebagai apa? Saya dipercaya sebagai Ketua Jurusan KLK. Ketua Jurusan KLK. Nanti sambil kita tanya-tanya, ini nyambung nggak nih sama yang kita bicarain sekarang? Nyambung. Kemudian ada Pak Markus. Ya, saya Markus Yando, dipercaya sebagai Ketua Jurusan Teknika. Teknika. Ya, Teknika. KLK Teknika. Ya. Kemudian Pak Larsen. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang S2 Pak ya. Sekarang kita ngobrol yang lain nih. Kalau Pak Larsen sendiri Pak? Saya sebagai Wakil Direktur Pasca Sarjana. Wakil Direktur Pasca Sarjana. Ya. Nah teman-teman sekalian, itu tadi udah kita bahas. Nanti silakan kalau Pasca Sarjana silakan lihat video sebelah ya. Nah kalau sekarang ini kita, jadi gini Ibu dan Bapak sekalian, saya ini mendengar di STIP ini ada program baru yang mungkin sering mendapat pertanyaan nih dari teman-teman yang backgroundnya pelayaran. Katanya di sini ada program RPL. Ya, nah, betul. RPL itu apa sih Pak? Apa itu, singkatan apa ini RPL itu? Ya, jadi RPL itu adalah suatu program dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan yang selama ini banyak pekerja-pekerja yang sudah berpengalaman cukup lama tapi tidak memiliki pengakuan ijazah formal. Jadi RPL itu adalah rekognisi pembelajaran lampau. Rekognisi pembelajaran lampau. Jadi ya, pengakuan terhadap pengalaman dia sebelumnya. Betul. Diakui dengan nanti dikonversi menjadi ijazah formal. Dikonversi menjadi ijazah formal gitu. Dan itu dilaksanakan di STIP. Di STIP. Ya. Di tempat lain ada nggak? Sepanjang sampai hari ini baru kita yang menyelenggarakan untuk rekognisi sarjana terapan. Sarjana terapan yang backgroundnya pelayaran. Betul. Baru ada di STIP Jakarta. Nah, persyaratannya sendiri Bu, kira-kira nih. Kalau persyaratan tentunya harus disesuaikan dulu. Dia mau ambil apa? Oh, emang banyak pilihan? Ada 3. Oh, ya, jadi ada Nautika, Teknika. Oh, tiga-tiganya bisa RPL? Bisa dong. Betul. Bisa RPL. Jadi kita memang sudah mendapat izin untuk melakukan RPL untuk 3 jurusan. 3 jurusan. Berarti persyaratannya beda-beda, nggak sama? Kurang lebih sama. Tadinya dia mungkin di Nautika, dia nah itu yang mau saya tanyakan. Ya. Apakah bisa dia tadinya di Nautika RPL-nya ke KLK gitu, atau enggak dari Teknika RPL-nya ke KLK gitu? Bisa nggak kira-kira gitu? Bisa ya Pak? Bisa, tapi tidak semuanya bisa. Oh gitu? Ya, gimana Pak? Kalau backgroundnya adalah menarik ini, kok bisa tapi tidak bisa gitu loh. Ini ibaratnya kepalanya dilepas, ekornya dipegang. Gimana Pak? Jadi kalau backgroundnya umpamanya tadi adalah umpamanya D3 KLK atau KPN atau manajemen transportasi ya, atau dia bekerja di bidang logistik atau di bidang pelabuhan. Nah, dia mau mengambil RPL tidak boleh jurusan Nautika dan Teknika karena kekhususannya tersendiri. Tetapi kalau jurusan Nautika, umpamanya ANT 3 punya pengalaman
di bidang kepelabuhanan, di bidang logistik, mengambil rekognisi pembelajaran lampau jurusan KLK, boleh. Nah, seperti itu. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak. Ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, makanya yang saya mau tanya ke Pak, ini sebenarnya RPL ini syaratnya apa aja sih? Nah, silakan Pak Markus. Apa nih Pak Markus nih syaratnya RPL ini apa saja? Ya, untuk persyaratan rekognisi pembelajaran lampau ini, ya pengalamannya si peserta ini yang kita rekognisi, ya yang kita akui, yang kita lihat. Pengalaman yang waktu kapan ya? Pengalaman pada saat dia bekerja, ya baik itu bekerja di perusahaan, baik di darat maupun di laut. Misalnya dia sebagai ANT ATT 3 berarti dia di atas kapal. Nah, itulah yang kita akui. Berarti dibuktikan dengan masa layar. Ya, dibuktikan dengan masa layar, dan juga dia harus memiliki ijazah ANT ATT 3. ANT ATT 3. Iya, ahli nautika tingkat 3 dan ahli teknika tingkat 3. Nah, kalau untuk ijazah Diknasnya, Pak? Untuk ijazah Diknasnya, dia bisa dari diploma 3. Diploma 3. Ya, diploma 3, baik itu jurusan KPN atau sejenisnya, dan dia sudah bekerja di perusahaan selama berapa tahun, itulah yang kita konversikan sebagai pembelajaran lampaunya. Kalau yang dari SMA? Dilegalisir dulu. Ya, legalisir ya, iyalah harus disahkan. Kalau yang dari SMA bisa nggak? Bisa. Ya. Bisa juga? Sangat bisa. Oh. Karena syarat requirement minimumnya itu adalah ijazah formalnya SMA. Nah, ini kan sering jadi pertanyaan, Pak ya. Ini kan saya tadi ngobrol-ngobrol sebelum kita record ini, RPL ini kan salah satu solusi, memberikan solusi kepada teman-teman yang mereka untuk meningkatkan kompetensinya, gitu loh. Untuk meningkatkan kompetensinya, selama ini mereka cuma misalnya hanya berlayar lama gitu kan. Kemudian pengalamannya udah lama, udah banyak lah seperti itu. Jadi kita itu mendapat pengakuan dengan RPL ini. Nah, kalau contohnya Pak, mereka dulu itu yang peningkatan, yang pelaut-pelaut ini udah mulai dari, kalau dulu kan Bu ada ANTD ya, ANTD kemudian naik ke ANT 5. Kalau sekarang kan ada dari rating nih. Kira-kira teman-teman dari yang backgroundnya seperti ini, peningkatan bisa nggak ngambil RPL? Sangat bisa. Jadi pada dasarnya RPL itu tidak membatasi ijazah formal, non formal maupun pengalaman kerjanya. Iya. Tetapi tingkatan yang RPL yang kita lakukan ada pada tingkat sarjana terapan. Nah, ini yang membatasi adalah minimum dia punya ijazah sekolah lanjutan atas atau level SMA sederajat. Iya. Kalau paket kita bisa terima. Bisa diterima juga. Jadi umpamanya dia punya ijazah SMA, lalu dia punya pengalaman berlayar dari ANT dasar, ANT 4, ANT 3. Nah, kemudian dia mau melakukan rekognisi, itu sangat memungkinkan. Bahkan dengan banyak pengalaman tersebut, nanti pengakuan portofolionya dia, seseorang tadi, akan tinggi. Nah, berarti sama seperti yang tadi Pak Hasan bilang, orang yang sudah ANT 1 nih, sudah pengalaman layarnya lama atau enggak di KLK, sudah kerja lama, berarti dia bisa jadi RPL-nya lebih singkat dong. Betul. Pada prinsipnya RPL itu seperti itu. Jadi umpamanya seseorang keren ini. Yang belum memiliki jasa formal setingkat sarjana, tetapi dia punya background pengalaman ANT 3, ANT 2 dan pengalaman berlayar umpamanya sampai 10 tahun. Nah, seyanya pengakuan rekognisinya itu besar. Banyak SKS-nya. Kan SKS tingkat sarjana itu kan sekitar 144 sampai 160 SKS. Nah, setelah direkognisi di assessment, bisa aja seseorang tersebut karena begitu banyak pengalaman lampaunya bisa mencapai umpamanya 124 SKS. Jadi sisanya tadi berarti yang tinggal sisa 20 SKS yang harus dipenuhi. Gitu, Pak. Jadi lebih singkat durasi pencapaiannya, jasa formalnya. Berarti bisa jadi dong ya, ada orang lulusan pelayaran baru berlayar 2 tahun ambil RPL, dibandingkan orang yang sudah 15 tahun ambil RPL, pasti menang yang 15 tahun dong ya. Ya kan Bu ya? Kalau KLK sendiri gimana Bu? Sama? Kalau KLK sendiri sama. Jadi, ya. Sepanjang pokoknya kita mengakui semua pengalaman dia bekerja
kerja itu ada harga. Dibuktikan dengan kalau kan berarti ini pengalaman kerja dong ya. Pengalaman kerja itu Sudah biasanya pengalaman dari perusahaan. Dari perusahaan. Ya, mau dia kerja sudah 2 tahun, 5 tahun, itu kan nanti bisa dibuktikan dari perusahaan. Dari perusahaan. Tempat dia Harus kerja. pokoknya harus ada bukti dari perusahaan lah. Iya. Seperti itu mau Iya, saya apa itu. istilahnya kalau masa kerja ya kali ya. Masa kerja dibuktikan masa kerja. Kalau kita laut kan dibuktikan masa layar Ya, gitu ya. ya, betul. Masa layar. Dari kita sendiri yang sudah berjalan di KLK itu banyak, Pak. Jadi yang mereka memang saat ini sambil bekerja. Hah? Nah ini yang mau saya tanyakan nih, Ya. sistem pendidikannya nih gimana nih? Apakah boleh dia, saya sambil kerja, sambil kuliah, atau misalnya STIP buka kelas karyawan seperti yang di kampus-kampus lain, misalnya kelasnya malam doang atau Sabtu Minggu doang, atau kira-kira seperti apa kalau STIP RPL-nya? Iya, untuk RPL sendiri balik lagi tadi seperti yang Pak Larsen sampaikan. Jadi ini memberikan ruang, memberikan kesempatan untuk mereka-mereka yang sebenarnya sudah bekerja tapi ingin meningkatkan kompetensinya, ijazahnya sampai di level yang dia inginkan. Iya. Nah, karena keleluasannya itulah maka saat ini yang sedang berjalan memang kita masih melakukan secara daring, secara online. Semuanya full daring? Ya, nanti ada beberapa momen memang mereka harus tetap tatap muka. Karena kalau dari pasca nanti tadi. tak kenal maka tak sayang. Oh gitu. Nanti nggak sayang. Kan? Ya betul dong, harus masa iya yang ngedidiknya nggak kenal kan ketemu di jalan nggak mau negor kayak gitu. Ya, karena kalau tadi dengan Pak Larsen kan pasca sarjana itu metodenya Blended learning Mbak ya. Sama apa tadi sandwich ya. Saya pikir sandwich buat makan tadi Pak. Ya. Nah, tapi kalau RPL saat ini kita jalankannya dengan metode daring. Tapi hampir sama juga kayaknya Pak ya, blended juga ya, mirip-mirip ya Bu ya. Jadi tetap harus ada daringnya, kemudian ada juga sistem luringnya, gitu seperti itu. Emang udah ada lulusan RPL STIP? Oh, sudah ada lulusan. Sudah berapa kali? Sejak tahun 2018. 2018 kita sudah rekrut. Bahkan lulusan RPL itu sekarang sudah mengikuti program pasca sarjana mau lulus tahun ini. Ada yang sudah ikut pasca? Ya. Nah ini direktur pasca soalnya Bu, direktur pasca nih. Angkatan kedua RPL, selesai RPL, lanjut ke pasca sarjana. Pasca sarjana. Iya. Iya. Kemudian lanjut sekarang sudah di semester 4. Sudah di semester 4. Iya. Nah, satu lagi nih Bapak Ibu sekalian yang mau saya tanyakan. Kalau dari lulusan D3 pelayaran is oke. Dia punya diploma. Iya. Kemudian lulusan SMK kalau dulu SPM ya. Iya. Is oke, dia punya ijazah Diknas. Nah, kita ini kan di Kementerian Perhubungan dulu kita punya UPT Balai. Iya kan? Balai itu kan dulu menghasilkan lulusan itu yang DP4. Walaupun sekarang hampir di bawah Kementerian Perhubungan nggak ada lagi yang menyalakan DP4 karena dulu kan ada BP2EP Tangerang, ada BP2EP Sorong, ada BP2EP yang sekarang jadi Poltek semua itu kan punya lulusan DP4. Nah, kira-kira nih teman-teman yang lulusan BP2EP itu bisa nggak ikut RPL di STIP nih? Bisa ya Pak? Ya, saya Bisa coba menjawab. gitu? Mungkin nanti kalau ada tambahan bisa ditambahkan. Yang tidak memiliki ijazah SLTA itu bisa ditambahkan dengan surat keterangan bahwa pembelajaran yang pada saat dia di balai itu setara dengan pembelajaran sekolah lanjutan tingkat atas. Jadi ada surat keterangan yang mengakui dari sekolahnya asal bahwa pembelajaran yang dia sampaikan itu ada irisannya dari Kalau itu SLTA. tidak ada? Kalau itu tidak ada, mungkin bisa gimana Pak? Gimana? Memang sampai saat ini kita menerima raw input dari RPL itu adalah memang minimal memiliki ijazah SLA. SLTA sederajat. Ya, atau sederajat. Itu yang memang sampai sekarang ini. Tapi kalau untuk tamatan DP4 tadi, mungkin nanti kita kaji lebih dalam. Ya. Tapi pada prinsipnya kan ada celah tadi kan Pak ya. Harusnya bisa kan Bu ya. Harusnya bisa karena mereka asalkan tadi paket ya. Ya mereka sudah punya
punya paket C. bisa. Kalau paket bisa, sudah pasti bisa. Tapi kalau misalnya mereka tidak punya paket, kemudian tadi Pak Markus bilang itu harus ada semacam surat pengakuan dari sekolahnya. Nah, itu baru diterima kan. Nah, tapi kalau saat ini berjalan misalnya, karena gini, sejauh sepengetahuan saya di Banten sendiri udah belasan angkatan gitu. Kemudian katakanlah yang paling tua itu Barombong ya, BP2P Barombong sama Tangerang itu kan udah banyak sekali gitu loh. Belum lagi UPT-UPT yang lain. Nah, ini teman-teman ini yang DP4, karena di kita sendiri yang alumni DP4, bagi mereka yang punya SMA sekarang banyak yang sudah sarjana, sudah S2 malah kayak gitu. Nah, ini yang mau saya tanya, karena kalau tadi yang dari peningkatan kan boleh Pak ya. Iya, betul. Dari peningkatan boleh asalkan memang punya SMA. Kemudian saya rasa ini sama ya, peningkatan dengan balai kan hampir sama. SMA boleh, SPM kalau dulu SPM, D3 apalagi gitu. Nah, ya moga-moga bisa lah Pak ya. Betul. Biar bisa diberikan atau ada surat keterangan sederajat SLA, saya kira bisa diakomodir. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, saya mau tanya juga nih. Mumpung kita masih di sini, kita kulik semuanya pokoknya, kita kulitin habis gini. Ijazahnya sama nggak dengan Taruna Dalam? Sama, Pak. Taruna reguler. Karena kan yang jadi pertanyaan Pak, kebetulan kan saya staf saya sendiri ada yang ikut RPL di sini, ya kan, otomatis kan harapannya mereka nanti setelah ikut RPL itu yang pertama mungkin masalah karir. Mereka akan kerja di dalam, mungkin masuk PNS, mungkin masuk instansi pemerintahan lainnya. Yang kedua misalnya meningkatkan kompetensinya pasca sarjana, misalnya seperti itu. Kira-kira sama nggak? Apa bedanya dengan ijazah taruna-taruna yang ibaratnya dari netesnya di STIP gitu? Ya, jadi output dari RPL kita ini adalah ijazah formal sarjana terapan pelayaran. Ijazah formal sarjana terapan pelayaran, bukan informal ya, formal. Jadi sama persis dengan yang dimiliki oleh lulusan reguler. Nah, tadi saya ditunjukin contoh ijazah Pak ya. Betul. Nanti saya upload itu nanti ya contohnya. Yang membedakan hanya di transkrip nilainya. Oke. Karena RPL kan tidak memiliki transkrip dari semester 1 sampai semester 6. Nah, itu aja yang pembedanya. Nah, yang ada di situ adalah pengakuan kompetensi dari semester 1 dan sampai 6 itu melalui pengalaman belajarnya tadi, baik formal maupun informal yang sudah dimiliki selama ini. Itulah yang kita akui sebagai satuan kredit semester untuk semester 1 dan sampai 6. Sampai 6. Ya, itu aja yang membedakan. Di transkrip nilai itu ada tulisan diploma 4 rekognisi pembelajaran lampau. Namun legal aspeknya tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Nah, itu terbukti kita sudah terima sekarang lulusan RPL menjadi mahasiswa pasca sarjana STIP yang sebentar lagi akan kita luluskan. Oke. Berarti mereka nanti pun kalau dari RPL masuk PNS pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, Masalah Bu ya? Pasti bisa kan diakui. Bisa. Nah, itu kan yang tadi RPL ada apa? Ada 2 tipe atau berapa tadi Bang Pak? Sebetulnya ada 2 tipe, tipe A dan tipe B. Iya. Tapi yang sekarang kita perbincangkan ini adalah tipe A. Nanti kita bahas yang tipe B itu apa ya? Sesi berikutnya. Ya, siap. Karena gini, yang tipe A itu kan secara tadi kalau Pak Larsen menjelaskan yang paling mendasar, ini sederhananya lah, bahasa sederhananya. Kalau yang tipe A itu pengakuannya itu global. Betul. Ya, betul kan Pak ya? Ya. Jadi bisa diakui di seluruh Indonesia ijazahnya itu secara nasional. Tapi kalau yang tipe B itu tidak diakui maksudnya hanya di satu instansi saja gitu ya? Bukan, jadi begini, tipe B itu hanya diperuntukkan untuk kualifikasi pengajar. Oh, oke. Jadi pengakuan kesetaraan seseorang itu umpamanya pada level 8. KKNI ya, level magister. Nah, itu saja sebetulnya, dan itu hanya berlaku kepada lembaga pengusul. Misalnya pengusulnya STIP. Hanya berlaku di lingkungan STIP. Nggak bisa di Banten? Nggak bisa. Kecuali Banten mengusulkan sendiri. Nanti diusulkan di lembaga umpamanya Banten, maka berlakulah di situ kesetaraan S2 ya, magister terhadap seseorang itu, dan diperkenankan untuk mengajar sebagai syarat minimum seorang pengajar adalah
S2 atau setara dengan S2. Jadi sebenarnya itu kaitannya juga, kalau boleh saya katakan, kaitannya dengan masalah penggajiannya juga, Pak ya. Kepada pengajar itu, misalnya dia sudah ANT 1, kemudian dengan dia RPL itu nanti setara dengan S2, otomatis secara income-nya pun mengikuti setara S2 gitu ya. Bisa Iya, juga seperti itu ya. Oke, nah balik lagi ke RPLA. Kalau RPLB oke lah. Ini kan kita laksanakan sekarang di RPLA nih. Ya. Masa studi, Bapak Ibu, berapa lama nih RPLA ini? Ya, masa studinya ini Sama nggak Bu Vidya dengan Pak Markus? ya sama 1 tahun. 1 tahun. Ya, semester 2 semester. 2 semester. Ya, 2 semester itu terdiri dari semester ganjil dan semester genap. Dan dalam prosesnya itu sama seperti Taruna D4 juga. Di semester ganjil ini dia sudah mulai menulis karya, ya, karya ilmiah atau skripsi, ada juga skripsinya. Sorry Pak, jadi setaranya itu kan semester 1 dan semester 2. Berarti dihitungnya 1 ini ganjilnya ya? Ya, Semester ganjilnya. Ya. Di setiap bulan apa bukanya? bulannya itu masih kita samakan dengan pembelajaran ya diploma 4 ya di September. Oke. Jadi Kita- sebenarnya nunggu Taruna juga ya. Ini untuk waktunya saja maksudnya. ya Sebenarnya sih Bisa kapan aja. bisa kapan saja. Karena kita sekarang sudah sistem pelaporan kita secara online di RPT, Iya. memudahkan institusi itu sendiri, jadi supaya di pelaporannya aja sebenarnya. Jadi ketika Taruna masuk semester ganjil maka ganjil. Iya. Supaya Iya. ketika dilakukan Paham, ya. wisuda pun Bareng. bisa bersamaan. Karena ini teman-teman sekalian, RPL-nya pun terdaftar di Dikti. Ya, enggak apa ya orang Medan bilang apa, Bang? Enggak kaleng-kaleng ya? Iya. betul, resmi. Resmi kan, Pak? Terdaftar di Dikti ini kan? Tidak abal-abal ini. Nggak abal-abal. Tidak gitu. abal-abal. Nah, ini yang paling sering ditanyakan. Ini paling banyak pasti ditanyakan nih. Masalah biaya. Ya. Nah. Masih bersahabat, Oh gitu. masih murah lah. Berapa, Bu? Ini kan 2 semester nih ya? Betul. Iya, Dibayar langsung atau mungkin saya Boleh. menambahkan sedikit aja. Jadi ketika masuk itu nanti mereka akan masuk ke semester 7 ya. Ya. Oh, iya, betul. Nanti seperti Pak Markus tadi bilang untuk Iya. menyusun skripsi. Skripsi. Jadi, semester 7 dan semester 8. Nah, untuk jurusan KLK di semester 7 biayanya itu sekitar 14 juta. 14 juta untuk semester 7? Ya. Biaya pendidikan ya? Pendidikan aja. Biaya pendidikan saya. Ntar Emang kalau- ada biaya lain nggak? Ya, Selain pendidikan? Mereka tidak diasramakan. tes, terus Oke. tidak bayar asrama, tidak Oh, bayar tidak perjalanan, diasramakan. tidak. Bebas. Nggak kos di luar boleh? Bebas, mau di hotel, di apartemen, atau di rumahnya Iya. tidak boleh. Kan tadi kan daring kan? Daring. Daring. Kantor Boleh. silakan. Ya oke. Semester 8? Semester 8 sekitar 17 juta ya. 17 juta. Ya, Sekitar nanti jadi. kalau ada perubahan biaya atau apa, Ya. nanti Menyusul lah ya, diinformasikan lagi. menyusul gitu, tapi- Sekitar 31-an. Ya, 31 juta. 31 juta itu sudah include selama pendidikan dia. Iya. Sampai dia lulus. Sampai lulus. Sampai pelantikan. Ya, sampai pelantikan. Tapi ngomong-ngomong tadi katanya ada TA-nya ya, ada skripsinya ya. Ada tuh. Ya, Ada ya. Kan Ya. sama kayak yang lain. Oh iya ya. sama. Karena Jadi tadi saya ditunjukin Pak Hasan, saya lihat ini mah nggak ada bedanya. Yang sama, kewajibannya harus sama. Iya. terus tadi Pak Hasan bilang tuh apa ya? Saya kan nautik lah ya. Iya. Nautik. Jadi kalau saya ngambil RPL, nautiknya itu nggak hilang ya? Nggak hilang, Ya. tetap di situ program studi Nautika Diploma 4. ya. Oh, Tetap diakui. Tetap diakui. Betul. Teknika juga demikian, Program. KLK juga demikian. karena kalau di kampus boleh saya sebut nggak? Kampus sebelah ya. Iya. Ya. Kan hilang tuh. Oh hilang. Iya, kalau nautik ngelanjut di itu nggak diakui nautiknya kan? Ya, Tidak tertulis di tidak ijazah tertulis. Nautika. Ya. Nanti saya upload ya, contoh ijazahnya Pak ya. Iya. Boleh Pak ya? Boleh, silakan. Ya. Nah, terakhir, kalau yang mau daftar sistemnya bagaimana? Daftar. Kalau daftar nanti kita akan umumkan di medsos tentunya ya. Medsos. Secara online. Medsosnya apa Bu? STIP Jakarta di Instagramnya. Instagram STIP @STIP Jakarta. Iya. TikTok ada TikTok? Kalau TikTok ada.
TikTok kan sekarang lagi ngetren. Kalau linknya itu di www.https STIP si pencatar ya STIP Jakarta ACID. Ya. Pokoknya tanya aja di Mbak Google STIP Jakarta keluar lah. Ya, si pencatar sama Si pencatar. dengan pendaftaran si pencatar, yang kolom atasnya itu si pencatar, bawahnya RPL. Di bawah itu. Tapi pilihnya yang RPL itu, Jangan ya. pilih sepencatar. Ya. Reguler itu. Ya, reguler itu karena Lebih besar. karena ujungnya kan sama. Jadi kita taruh pendaftarannya juga di posisi yang sama. Posisi yang sama. Iya, di link yang sama maksud saya. Kalau daftarnya langsung boleh nggak Pak? Boleh, tapi tetap kita arahkan secara online. Ada Nanti. tesnya nggak? Tesnya nanti itu yang dibilang asesmen, ada asesmennya. ada oh iya, nanti seperti dia Pak Lassen bilang tadi ya. asesnya dia apa saja yang dia sudah dapati pada saat dia pengalaman bekerja. Nah, disitulah dikonversikan untuk SKS-nya nanti. Oke. Karena kita tidak terapkan lagi duduk dari semester 1 sampai 6 itu yang kita konversikan, tidak duduk lagi. Yang kita mulainya di semester 7 dan berakhir di semester 8 seperti itu. Makanya ujungnya sama. Ini kalau ibaratnya jalan ini loncat dia Pak. Ya. Jalan tol ini. Sebenarnya tidak loncat, tapi dia sudah lalui, cuman kita akui. Masa kerjanya itu yang Iya, diakui. sudah kita akui karena sebelum-sebelumnya tidak ada pengakuan. Ya, belum ada pengakuan. Nah, disinilah kita akui. Jadi tidak ada yang melompat di sini. Kita akui apa yang sudah dia lewati dengan secara legalnya. tolak ukurnya tadi dengan asesmen tadi ya. Ya, asesmen. Itu tadi. Kalau misalnya dia sudah sekian lama jadi mualim, jadi kapten di kapal, nah itu berarti bisa jadi RPL-nya itu lebih singkat. Betul. Iya, betul. Bisa saja Oke. sampai 1 semester. Bahkan bisa saja daftar langsung nyusun skripsi. Ya. Oh gitu. Sebetulnya prinsip RPL memungkinkan untuk itu. Iya, bisa juga. Tapi kita Tetap ada asesmen dulu. Iya. Ada Oke. Nah, berikutnya Pak, masa studi. Kalau tadi kan 2 tahun, 1 tahun ya, 1 tahun. Kalau seandainya, amit-amit nih, jangan sampai nih, dia memutuskan untuk cuti dulu, atau enggak stop dulu, atau enggak dia mau layar dulu. Kira-kira masih diperbolehkan nggak? Ada batas masa studinya nggak untuk RPL itu? sebetulnya batasan ada saja, tapi kita berikan fleksibilitasnya lah. Fleksibilitasnya. Umpamanya semester 1 dia mau cuti dulu, mau berlayar, kita persilahkan. Nanti kembali 1 tahun kemudian kita terima dia di semester 8 karena memang sudah menyelesaikan semester 7. Ya, tetap tinggi ya fleksibilitasnya kalau mau izin berlayar. Izin berlayar. Ya. Tapi harus ada batasan dong, Pak ya. Misalnya nggak mungkin dia 5 tahun kemudian baru datang kayak gitu. Rata-rata sih kan orang pengen cepet lulus. Oh gitu. Cuman memang kalau ada kondisi Siapa tahu seperti ya itu, kondisi seperti itu. ya masih kita maklumi lah. Oke, fleksibilitasnya. siap, Mas ya. Kalau ada beasiswa nggak sih Pak untuk RPL? Kalau untuk program RPL belum Taruna belum ada. reguler. Jadi masih sepenuhnya menjadi tanggungan Kemudian, peserta ya. pribadi. Ya, pribadi. Mungkin dengan podcast ini siapa tahu ada perusahaan justru Ya, Yang membiayai. mensponsori ya. Mensponsori. atau Iya. dari Banten mau sponsor. Aduh, itu lagi-lagi Banten lagi nih. Nanti buat anak-anaknya Banten lah ntar. Nah, itu teman-teman sekalian. Ini kita bincang-bincang singkat kita siang hari ini sampai sore hari ini. Karena ini bagi saya menarik ya. Kita melihat potensi dunia maritim ini sangat luas sekali gitu. Dan saat ini RPL itu belum pernah dilaksanakan. Kalau informasi dari bapak-bapak tadi, ini sudah angkatan yang keberapa, Pak? Dari 2018. 2018, artinya 18, 19, 20, 21, 22, udah 5 tahun, Pak ya? Iya. Sudah 5 tahun. Iya. Dan bahkan yang lulusan RPL ini tadi sudah ada yang melanjutkan ke Pasca sarjana. pasca sarjana. Bahkan mau kita wisuda di Mau wisuda di September. September besok. Betul. Jangan-jangan nanti setahun lagi, 2 tahun lagi ngambil dokter lagi, Pak. Boleh. Ya, bisa. Dia yang ngajar ke sini nanti. Jadi tamunya podcast. Iya. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terima kasih sekali Sama-sama, sudah terima kasih. berkenan berbagi informasi mengenai RPL karena katanya baru ada di SIP ya. Iya, betul. Ya nggak tahu kalau yang lain-lain menyusul gitu.
Sukses terus buat STIP tentang Terima kasih. RPL-nya, tentang pasca sarjananya, dan moga-moga nanti ada program-program lainnya yang bisa meningkatkan kompetensi khususnya di bidang pelayaran, Pak ya. Terima kasih Bapak-bapak sekalian, Sama-sama. teman-teman sekalian. Assalamualaikum Sukses warahmatullahi juga. wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Sore.